wabarakatuh. Alhamdulillah nyampe sekolah juga dan udah pergantian bulan ya. Semoga ada kabar baik. Alhamdulillah. Positif aja dulu. Eh, saya mau cerita, maaf ya kalau saya banyak ngoceh. Tapi ya ini semoga jadi pembelajaran untuk yang lainnya yang nonton kayak gitu. Dulu saya kesel sama mama saya, marah sama mama saya, suka bohongin mama saya kayak gitu, suka ngejawab mama saya. Cuman ya saya nganggap mama sama papa itu lebih seneng sama lebih perhatian sama kakak saya sama adik saya kayak gitu. Makanya saya gondok banget, kok Dwi nggak diperhatiin gitu sama mama papa, apalagi mama sama papa itu kerja terus-terusan ya, Sabtu sama Minggu juga nggak mau dengerin cerita saya, capek mungkin ya itu. Waktu kecil memang saya suka kesel sama orang tua saya, cuman setelah kejadian bapak meninggal, terus saya pernah sempat sakit kayak gitu, dan saya baru nyadar pas saya sakit itu, pas bapak meninggal juga nyadar banget kalau mama saya tuh effort banget, nggak, maksudnya kuat banget gitu. Padahal bisa nangis aja, bisa ngeluh sama kita, tapi enggak. Mama tuh selalu bilang bisa dan bisa. Jadinya kitanya juga ditenangin sama mama, jadi lebih semangat lagi kayak gitu. Pas saya sakit juga kirain mama sayang sama adik saya sama kakak saya, ternyata banget mama itu sayang juga kok sama saya kayak gitu. Cuman memang kan namanya anak 3 ya, harus dibagi-bagi kasih sayangnya, nggak bisa fokus ke satu anak kayak gitu. Jadi beruntung banget gitu, yang tadinya saya nganggapnya kesel terus sama orang tua saya, ternyata pas saya sakit itu semuanya berubah. Jadi semenjak itu saya nggak pernah bentak mama saya lagi. Saya hormat sama mama saya ngertiin perjuangan mama saya. Sebenarnya mama saya tuh pingin ngobrol, pingin sayang banget sama kita, cuman kan mungkin sayangnya itu ya ditunjukinnya ngasih fasilitas kita yang luar biasa kayak gitu, bisa kuliah, bisa SMA kayak gitu, bisa makan sehari-hari, bisa punya kendaraan, punya komputer kayak gitu, punya laptop. Kalau nggak berjuang mereka, mungkin kita nggak dapet itu semua kayak gitu. Sedangkan kita bisanya nuntut. Sebenarnya kalau dibilang pusing pasti orang tua untuk nyari duit untuk kita kayak gitu. Dari pagi sampai malam kayak gitu, belum dunia kerja yang nuntut ini dan itu kayak gitu. Terus ditahan juga emosinya. Ini saya baru nyadarin pas kerja ini kayak gitu, oh dulu mama sama bapak kayak gini ya kayak gitu, dituntut. Belum di dunia kerja kayak gini, maksudnya nggak ngertiin kita ya. Nggak bisa nyalahin, kalau saya kan sekarang mungkin lebih ngerti ya, karena saya lebih mendekatkan lagi sama Allah, jadi lebih sadar aja kayak gitu. Oh ternyata mama sama papa itu dulu berjuang kayak gini kayak gitu. Maksudnya sebenarnya bisa aja mau ngasih perhatian lebih, cuman ya itu kalau kita nuntut, temen Dwi kayak gini, punya HP, punya ini, sedangkan mama sama papa nggak kerja, gimana coba? Nggak bisa kebeli handphone kayak gitu. Jadi ayo berpikir positif lagi kayak gitu. Apalagi pas saya sakit itu gitu, yang
yang bantuin saya itu ya mungkin adik sama kakak ngebantuin, cuman lebih banyakan itu mama yang ngebantuin banget, apalagi pas saya ada masalah kayak gitu. Mama yang paling pertama kayak gitu, saking menurut menurut kita tuh nggak menurut kita tuh nggak peduli sama kita, tapi sebenarnya peduli banget kayak gitu. Yang saya tahu ya, mama saya kan namanya udah pensiun, nggak ada uang kayak gitu, tapi bisa minjem sana sini untuk membantuin saya supaya saya keluar dari masalah kayak gitu. Apalagi pas bapak meninggal kan, pengeluaran tuh banyak ya. Kalau dulu ada bantuan dari bapak kayak gitu, sekarang kan mama sendiri berjuang kayak gitu. Ya keren banget menurut saya kayak gitu. Makanya berdosa banget kalau saya ngelawan mama, ngebohongin mama kayak gitu. Makanya kalau dulu mama yang berjuang, sekarang giliran saya yang berjuang untuk mama kayak gitu, untuk keluarga. Jadi ngeluh pasti wajar, tapi saya selalu ingat mama selalu nguatin saya, bisa. Jadi pas saya malas juga, saya ngelihat muka mama yang semangat banget kayak gitu untuk ngebantuin saya kayak gitu. Makanya jadi semangat lagi kayak gitu ya. Saya berharap juga yang lain kayak gitu, lebih semangat lagi, siapapun itu, walaupun bukan mamah ya atau siapapun sosoknya, silakan. Yang penting kita harus semangat terus kayak gitu menjalanin hidup. Ada sosok yang menanti kita untuk berjuang kayak gitu, bukan menanti gimana ya, menanti untuk berjuang kayak gitu. Ingat dulu, orang tua kita yang memperjuangkan kita, sekarang kita yang memperjuangkan orang tua kita sama keluarga, gantian kayak gitu. Enggak selamanya orang tua yang ngebanggain kita atau perjuangin kita, tapi kita juga yang harus memperjuangkan mereka kayak gitu, gantian. Ya mungkin ada sebagian yang sadar, ada sebagian yang nggak sadar kayak gitu, tapi intinya adalah saya pernah ngerasain kayak gitu. Jadinya saya bisa nge-share kayak gini. Saya berharap yang nonton juga ayo berjuang sama-sama kayak gitu. Bukan kalian doang yang berjuang, saya juga berjuang untuk lebih baik ke depannya kayak gitu. Ya kalau ada masalah, ada ujian, ya namanya hidup ya pasti ada masalah sama ujian kayak gitu. Masalah sama ujian itu yang membuat kita lebih sadar lagi, oh ternyata masalah itu membuat kita lebih kuat gitu, nggak bisa kabur gitu aja kayak gitu. Ada masalah sedikit baper kayak gitu, ingat lagi perjuangan orang tua tuh seperti apa. Jangan sampai kita kayak gini aja ya, mohon maaf, bolos kayak gitu, gini aja alasan bohong kayak gitu ya. Itu hilangkan sifat seperti itu gitu. Kasihan otak sama hati kalian kayak gitu, karena kan kehidupan itu berjalan ya. Ngeluh boleh banget, tapi dari ngeluhnya itu udah diungkapin, ya udah strong lagi, kuat lagi, berjuang lagi, ngelangkah lagi jadi lebih baik kayak gitu ya. Setiap ngeluh, saya juga sering ngeluh kayak gitu, cuman ya itu, kalau saya ngeluhnya nggak di sosial media, ngeluhnya di sejadah sholat kayak gitu. Karena apa, lebih pelongan itu curhat sama Allah daripada curhat sama manusia ya. Berharap itu lebih enak, itu berharap sama Allah daripada manusia. Kalau sama manusia itu sakit hati, tapi kalau sama Allah insya Allah nggak akan sakit hati kayak gitu, malah makin kuat kayak gitu. Saya selalu ingat, pokoknya Allah itu sama saya dan akan selalu sama saya. Jadi itu yang memperkuat saya
terus ngelihat muka mama saya yang berjuang sedemikian rupa kayak gitu. uh, Selamat pagi Bapak. Ya pokoknya intinya ayo, uh, ibu bisa, pasti kalian juga bisa kayak gitu. Saya bisa, pasti kalian juga bisa kayak gitu. Ingat, namanya perjalanan, namanya hidup itu pasti banyak masalah. Yang masalah itu yang membuat kita kuat. Terus juga kemarin kan setiap kelas saya bikinin kelompok kayak gitu. Ada yang ngeluh, ibu dia mah nggak kerja, ibu hilangkan yang kayak gitu berpikirnya sayang. Malah itu yang bikin kita harus lebih lagi mengeksplor diri kayak gitu, memperkuat diri supaya ini ilmunya. Kalau anak ini nggak mau ngerjain, gimana caranya supaya anak ini mau ngerjain kayak gitu. Makanya saya juga nggak pernah ngotak-ngotakin siswa kayak gitu. Anak ini nggak pintar di matematika, anak ini nakal, anak ini bandel. Menurut saya menurut saya baik, tinggal komunikasinya saja pelan-pelan. Memang sekali itu nggak akan ngefek, 2 kali juga nggak akan ngefek, tapi terus-terusan continue pasti ngefek. Ada saatnya nanti ngefek gitu. Jadi intinya adalah berjuang aja dulu, deketin anak-anaknya kayak gitu. Ya namanya anak itu kan kita nggak tahu ya masalah di rumah kayak gimana kayak gitu. Pergi ke sekolah kan tiba-tiba seperti apa kayak gitu. Sama halnya saya juga, di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, itu ada perjuangannya. Jadi ada masalahnya pasti. Cuman ya balik lagi, karena saya lebih mendekatkan lagi, jadinya saya bisa ngontrol diri saya. Masalah di rumah ya masalah di rumah, masalah di sekolah ya di sekolah. Jadi saya nggak mencampur adukan, masalah di sekolah dilarin ke rumah, di rumah juga dilarin ke sekolah. Nggak kayak gitu. Kalau saya biasanya di sekolah ya di sekolah, di rumah ya di rumah kayak gitu. Jadi saya juga nggak terlalu stres banget, ngelangkah juga lebih enak. Makasih juga udah ngasih masalah, makasih juga udah ngasih udah ngerti kondisi saya kayak gitu. Intinya adalah saya mau berproses jadi lebih baik. Hari ini baik, besok lebih baik lagi. Makanya bukannya saya nggak mau ngarahin anak-anak ke lapangan pas apel atau marah-marah ke lapangan kayak gitu. Saya menjaga pikiran saya dan hati saya juga. Nggak perlu saya teriak-teriak juga. Kalau anak-anak mau ngelihat saya di lapangan udah standby, pasti nyontohin kok kayak gitu. Jadi nggak perlu saya teriak-teriak, marah-marah, ngebukin anak langsung disuruh ke lapangan kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ya mungkin ada aja yang kayak gitu, cuman kalau saya mencoba untuk lebih tenang lagi aja. Intinya adalah supaya saya juga nggak terlalu stres juga, otak saya dingin, hati saya juga dingin kayak gitu. Jadi intinya adalah ayo sayang, kita nggak tahu masalah orang itu seperti apa di rumah, dibawa ke sekolah itu nggak tahu seperti apa, tapi intinya adalah pengertiannya saja kayak gitu. Makanya intinya adalah kepala sama hati itu harus dingin, jangan dikeluarin emosinya. Semua itu bisa keluar emosinya, cuman kalau masih bisa ditahan aja. Karena kalian pasti nyontoh ibu. Kalau ibu ngeluarin emosi, ibu pasti ngomong, Bu Dwi aja bisa ngeluarin emosi, kenapa saya nggak bisa ngeluarin emosi? Nah makanya ibu nyontohinnya adalah ibu nggak ngeluarin emosi. Ibu datang pagi,
supaya ada yang nyontohin ibu kayak gitu. Walaupun berproses ya, nggak bisa langsung hari ini ibu ngomong kayak gini yang lain pasti ngikutin, nggak kayak gitu. Berproses semuanya, dia dipelan-pelanin. Makasih loh ya. Intinya adalah kita sama-sama berjuang sayang. Namanya hidup itu penuh perjuangan. Jadi jangan nganggep kalian yang punya masalah, ibu juga punya masalah banyak kok. Cuman gimana ngatasinnya, positifnya kayak gimana kayak gitu. Jadi intinya adalah dinginin otak kamu, dinginin hati kamu, jangan keluarin emosi itu bisa kok diredam, tinggal niatnya saja kayak gitu ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.